Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2108-2110. Di malam hari, Wendy menerima telepon dari Jasper segera setelah Wendy kembali ke hotel tempat dia menginap. "Hei sayang, sudah selesai." Wendy mengangguk dan berkata dengan suara lelah, "Aku sudah selesai untuk saat ini, tapi aku harus pergi ke tempat lain besok." "Aku sangat lelah sampai punggungku sakit." Jasper tersenyum dan menyarankan padanya, "Jika kamu terlalu lelah, mengapa kamu tidak kembali menjadi istri penuh waktu? Aku akan menjagamu." "Bukannya aku tidak bisa menjagamu?" "Tidak," Wendy menjawab dengan arogan. "Jika suatu hari aku tidak bekerja dan aku harus mengandalkanmu untuk mendukungku, aku takut melihat bagaimana anak akan mengolok-olokku." Ketika Wendy mengucapkan kata-kata ini, dia sudah bisa melihat pemandangan itu di benaknya. Jika itu terjadi, wanita itu akan sangat sombong setiap kali dia berada di depannya. Jasper mendengarkannya dan berkata, "Tapi tidakkah kamu lelah? Aku sedih melihatmu bekerja begitu keras." Di ujung telepon yang lain, Wendy terdiam selama beberapa detik, lalu dia berkata, "Meskipun aku sedikit lelah sekarang, itu semua untuk kebahagiaan masa depan kita, bukan? Aku tidak bisa membiarkanmu bekerja keras sendirian, aku juga harus bekerja keras. Selain itu, saya tahu Anda memiliki ambisi besar di hati Anda. Anda bukan hanya seorang pengusaha yang rakus akan uang, Anda juga ingin melakukan hal-hal yang lebih berharga untuk Summerland." Berbicara tentang ini, Wendy merasa sedikit malu. "Aku tidak bisa membantumu dengan hal lain, tapi setidaknya aku bisa berbagi sedikit tekanan untukmu di tempat kerja." Jasper sangat tersentuh ketika mendengar Wendy mengatakan itu. "Terima kasih, Wendy." Wendy bertanya-tanya apakah dia selalu pemarah karena dia selalu berada di dekat anak akhir-akhir ini. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Jasper, tetapi dia tiba-tiba memikirkan wanita itu. "Ana juga banyak membantumu. Apa kau juga mengatakan itu padanya?" "Hah?" Jasper sedikit bingung. Seorang wanita benar-benar makhluk ajaib dan kompleks. Apakah dia cemburu akan hal itu? "Sayang, ini waktunya kita berdua. Bisakah kamu tidak menyebutkan yang lain?" Wendy mendengus pelan, "Kamu sengaja menghindari pertanyaanku. Lupakan saja, saya tidak akan menyebut anak kepada Anda. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lain. Anda kembali ke Nauritus City, kan? Apakah ayahku dan Bibi May juga ada di sana? Apakah kamu pulang untuk mengunjungi mereka?" Meskipun Wendy selalu memiliki perasaan tidak enak tentang Dawson yang menemukan seorang istri, sebagai putrinya, dia masih berharap Dawson akan bahagia. Jika tidak ada masalah dengan orang May ini, maka Wendy akan memberkati mereka berdua. "Wendy, itulah alasanku meneleponmu hari ini." Nada suara Jasper agak berat. Wendy juga merasakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita yang beroperasi di dunia bisnis. Indranya yang tajam jauh melampaui orang biasa, jadi dia langsung bertanya, "Apa masalahnya? Apa ada yang salah dengan ayahku dan Bibi May?" Jasper memilah-milah pikirannya dan berkata, "Aku pergi mengunjungi ayah di rumah hari ini, dan dia berkata dia akan menikahi Bibi May bulan depan." "Apa?" Di ujung telepon yang lain, Wendy segera mengangkat suaranya. Jelas, dia juga terkejut, dan kemudian dia berkata, "Sudah berapa lama ayah saya dan Bibi May saling kenal? Mereka belum cukup mengenal satu sama lain, jadi apakah pantas untuk menikah dengan terburu-buru?" Wendy sedikit terkejut. Semua orang selalu mengatakan anak muda saat ini memiliki sikap yang sangat santai terhadap pernikahan, tetapi menurutnya, sikap ayahnya saat ini terhadap pernikahan ini bahkan lebih tergesa-gesa. Setidaknya dia dan Jasper belum resmi menikah.
Namun, ayahnya membawa seorang wanita kembali untuk menikah dalam waktu 1 bulan untuk mengenalnya setelah melakukan perjalanan. Bukankah ini omong kosong? Jasper dengan cepat menghibur Wendy ketika dia mendengar Wendy marah besar di ujung telepon. Tenang, ini sudah meningkat ke titik ini, dan Anda berada jauh di Harbor City. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi begitu emosional. Bisakah aku tidak emosional? Wendy menggeram, ayahku semakin bingung sekarang. Apakah Anda tidak membujuknya karena ingin menikah dengan begitu bersemangat? Ini membuat Jasper sedikit sedih dan dia menjelaskan dengan cemberut, tentu saja aku tahu, tetapi pada akhirnya, dia adalah ayah mertuaku, bukan ayahku. Tidak baik bagi saya untuk membuat terlalu banyak komentar tentang ini. Dan tidak ada gunanya bahkan jika aku membujuknya. Dia masih bersikeras untuk menikah bulan depan, jadi saya menelepon Anda untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini. Setelah mendengarkan kata-kata Jasper, Wendy menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk menggosok pelipisnya. Biarkan aku berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini? Hari ini semakin larut, jadi saya akan terbang kembali ke kota Nouritus besok pagi untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Jasper berpikir sejenak dan berkata, biarkan aku menanyakan ini padamu, Wendy, kenapa kau menolak hubungan antara ayah dan Bibi May? Mendengar ini, Wendy sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan memberikan jawaban, aku tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa kita semua harus bahagia jika ayah saya dapat menemukan seorang istri. Aku selalu merasa ada yang salah dengan Bibi May, tapi aku tidak bisa menebaknya. Mata Jasper berbinar, dan dia berkata, ya, aku sebenarnya merasakan hal yang sama denganmu. Jadi saya berpikir, mungkin bukan ayah kami yang ingin menikah, tetapi Bibi May. Jika dia benar-benar memiliki niat lain, tidak ada gunanya bagimu untuk kembali sekarang. Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki Bibi May, dan Anda dapat kembali setelah semuanya diperiksa. Bagaimana tentang itu? Wendy memikirkannya sebentar. Dia masih memiliki banyak hal untuk diurus di Harbor City. Baru hari ini, dia membuat janji dengan Anna bahwa mereka akan bertemu dengan beberapa klien penting di luar negeri besok. Selain itu, dia masih memiliki banyak kontrak yang harus diselesaikan, dan dia benar-benar tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda menangani masalah ini dengan ayah saya. Jasper tersenyum. Siapa kamu bagiku? Mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Anda seharusnya menangani urusan di Harbor City dengan tenang dan menyerahkan urusan keluarga kepada saya. Setelah mengobrol di telepon sebentar, keduanya dengan enggan menutup telepon. Keesokan harinya, Jasper pergi ke markas CW Group untuk kunjungan singkat seperti biasa. Sekarang Bas dan yang lainnya telah mengatur urusan perusahaan dengan tertib, kehadirannya tidak membuat banyak perbedaan, dan dia hanya diminta untuk muncul ketika mereka menghadapi beberapa masalah yang lebih kritis. Yang mengejutkan, Dawson datang ke kantornya. Dia melangkah maju dengan beberapa keraguan dan bertanya, ayah, mengapa kamu ada di sini? Apakah ada yang salah? Dan di mana Bibi May? Apakah dia tidak bersamamu? Jasper, kamu datang tepat waktu. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu, kata Dawson bersemangat, memegang tangan Jasper. Mata Jasper berbinar. Ayah, mari kita duduk sebelum kita bicara. Dawson mengangguk. Baiklah, itu baik-baik saja denganku. Jasper menarik Dawson untuk duduk dan meminta seseorang untuk mengambilkan teh untuk mereka. Kemudian, dia memandang Dawson dan bertanya, ayah, mengapa kamu datang ke perusahaan? Dawson mengangguk dan berkata langsung kepada Jasper tanpa sopan, Jasper, meskipun kamu dan putriku belum menikah secara resmi, aku telah mengenalimu sebagai menantuku, jadi aku akan jujur padamu. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu.
Setelah mendengar ini, Jasper mengangkat alisnya dan bertanya, "Ayah, ada apa? Anda bisa memberitahu saya?" Dawson ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Seperti ini, Mei tidak tahan berdiam diri di rumah dan ingin mencari pekerjaan. Saya pikir jika saya membiarkan dia bekerja untuk orang lain, saya akan merasa tidak enak jika dia diganggu. Kebetulan kantor pusat JW Group berada di Norritus City, jadi apakah Anda pikir Anda dapat mengatur agar dia bekerja di JW Group?" Setelah Dawson mengatakan itu, dia melanjutkan, "Khawatir Jasper tidak akan setuju, jangan khawatir, kita bisa membicarakan gaji, dan Anda tidak perlu menempatkannya di posisi penting apapun. Hal utama adalah membiarkan dia memiliki pekerjaan untuk menghabiskan waktu." "Menurutmu?" Sebelum Dawson selesai berbicara, Jasper memotongnya, "Ayah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu maksudmu. Tidak masalah. Anda dapat bertanya kapan Bibi Mei ingin datang bekerja, saya akan memberitahu Bas untuk mengaturnya." Dawson tertegun sejenak. Dia tidak berharap Jasper menyetujui masalah ini begitu cepat. Segera setelah itu, dia sedikit tidak yakin dan mengkonfirmasi lagi. "Jadi, Anda setuju membiarkan Mei bekerja di JW Group?" Jasper tersenyum. "Ayah, Wendy dan aku tahu kamu selalu sangat kesepian. Sekarang setelah Anda memiliki seseorang seperti Bibi Mei yang menemani Anda, kami bisa merasa lebih nyaman. Jadi, meskipun JW Group tidak kekurangan orang, siapa yang peduli jika kita mengeluarkan uang untuk mendukung Bibi Mei?" Setelah mendengar itu, Dawson merasa sedikit malu. Kemudian, dia berkata dengan mengharukan, "Jasper, aku benar tentangmu. Kamu anak yang baik." Dia berkata dan berdiri, "Oke, karena kamu sudah setuju, maka aku akan kembali dan memberitahu Mei untuk bersiap bekerja di perusahaan dalam 2 hari ini." Jasper mengangguk dan meminta asistennya di luar untuk mengantar Dawson pergi. Setelah beberapa saat, Bas masuk. "Lain, apa yang baru saja Anda katakan kepada Tuan Suler?" Sepertinya dia dalam suasana hati yang baik ketika dia pergi. Jasper meliriknya dan berkata, "Kamu datang tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk memberitahu Anda, pacar ayah mertua saya akan datang untuk bekerja di perusahaan segera. Anda dapat membuat pengaturan ketika saatnya tiba. Anda bisa membayar gaji dan tunjangannya dengan uang di rekening pribadi saya." Bas sedikit terkejut setelah mendengar ini. "Ayah mertuamu berusia 50 tahun ini, kan? Lalu berapa umur pacarnya?" Jasper berpikir sejenak dan menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi dia terlihat seperti berusia 40-an. "Apa? 40 tahun? Saya tidak ingin mengatakan ini, Tuan Lain, tetapi tidak ada petugas kebersihan kami yang berusia 40 tahun, jadi posisi apa yang akan diambil oleh pacar ayah mertua Anda?" Jasper berpikir sejenak, kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku akan menyerahkannya padamu. Ketika saatnya tiba, Anda bisa memutuskan kapan dia tiba di perusahaan." Jasper sudah berbicara, jadi Bas secara alami menyetujui masalah sepele seperti itu. "Oke, Tuan Lain, jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini dengan baik. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi bekerja dulu." Saat Bas hendak keluar, Jasper menghentikannya lagi. "Tunggu, saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan untuk saya." Bas berhenti, menoleh, dan bertanya, "Tuan Lain, ada apa?" Jasper mengangkat tangannya dan mengusap dagunya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Pergilah selidiki seseorang untukku." "Siapa?" "Mei Shelton, pacar ayah mertuaku." Setelah mendengar ini, Bas berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan Lain, apa yang terjadi? Bukankah Anda sudah setuju untuk membiarkan dia bekerja di perusahaan? Apakah Anda curiga ada yang tidak beres dengannya?" Jasper mengangguk, "Saya menduga bahwa motif Mei untuk mendekati ayah mertua saya tidak murni, dan kali ini dialah yang membujuk ayah mertua saya untuk membiarkannya bekerja di JW Group."
Ada begitu banyak pekerjaan di luar sana, jadi mengapa JW Group? Ini adalah hal-hal yang mencurigakan tentang dia. Anda harus melihat ke dalam mereka. Bas segera mengangguk. Ya, Tuan Line, jangan khawatir, saya pasti akan menyelidiki masalah ini. Setelah memberi perintah kepada Bas, Jasper bangkit dan pergi. Dia mendengar bahwa Old Jude juga berada di Noritus City baru-baru ini, dan bahwa dia sedang menegosiasikan proyek akuisisi real estate. Karena itu, Jasper akan menemuinya. Di sisi lain, ketika Dawson kembali ke rumah, dia berbicara dengan Mei, yang sedang memasak di dapur. Kabar baik. Mei, aku punya kabar baik untukmu. Dawson tidak sabar untuk memberitahu Mei saat dia mengganti sepatunya di pintu. Mei menghentikan apa yang dia lakukan dan berjalan keluar untuk menyeka keringat di dahinya untuknya. Setelah itu, dia berkata dengan sedikit tertekan, "Ada apa? Anda berkeringat banyak di usia Anda. Duduk dan minum segelas air terlebih dahulu. Anda bisa memberitahu saya perlahan." Setelah dia mengatakan itu, dia menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Dawson. Dawson berkata dengan tidak sabar setelah duduk di sofa beberapa saat, "Saya pergi ke JW Group hari ini." Kemudian, Iran ke Jasper, "Jadi saya bercerita tentang Anda. Dia sudah setuju untuk membiarkan Anda bekerja di JW Group. Anda dapat mempersiapkan terlebih dahulu sekarang." "Betulkah?" Mei tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya ketika dia mendengar itu. Kemudian, dia segera melingkarkan lengannya di leher Dawson dan menciumnya 2 kali di wajahnya yang sudah tua. "Terima kasih, Daw. Aku tahu kaulah yang memperlakukanku yang terbaik di dunia ini." Dawson juga menikmati perasaan dikagumi oleh seorang wanita. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi aku harus memberitahumu. Ini sebelumnya. Ini adalah perusahaan putri dan menantuku di penghujung hari, jadi bahkan jika kamu tidak dapat mencapai apapun, jangan membuat masalah bagi mereka, oke?" Setelah Mei mendengar itu, dia mengangguk. "Oke, Daw, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membuat masalah bagi mereka. Anda pergi melalui begitu banyak keluar dan kembali lagi. Duduk dan tonton TV dulu, dan aku akan menyiapkan sesuatu yang lezat untukmu." Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dan pergi ke dapur sebelum menyibukkan diri. Dawson sedang duduk di sofa sambil memperhatikan sosok Mei yang sibuk di dapur. Dia merasa hidupnya sangat memuaskan saat ini. Seperti inilah seharusnya kehidupan rumah tangga. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.